Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima wa ifadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrari fid darain amin. Kita lanjutkan kajian fikih pada kesempatan kali ini. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas kemakruhan puasa. Apa salah satu kemakruhan puasa? Mencicipi makanan yang tidak ada perlunya. Maunya makanan. Apa lagi? Berbekam. Apa lagi? Terus? Apa lagi? Apa lagi? Yang menjadi kemakruhan puasa? Terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur. Sekarang kita akan membahas perkara-perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Di dalam fikih ada dua istilah. Ada mubtilatus shaum, artinya perkara-perkara yang membatalkan puasa. Berarti kalau ini dilakukan bisa membatalkan puasa. Puasanya tidak sah dan nanti wajib mengqadha. Ada muhbitatus shaum, perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Berarti yang batal itu cuma pahalanya, artinya dia tidak mendapatkan pahalanya hilang, pahalanya kosong, dan puasanya tetap sah dan dia tidak wajib untuk mengqadha. Itu namanya muhbitat. Tapi kalau kita pikir-pikir ya percuma. Orang cuma puasa tapi tidak dapat pahala. Ibarat ada orang kerja, dia dianggap kerja tapi tidak dikasih gaji. Itu kan juga percuma. Ada beberapa perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-ghibatu. Apa itu ghibah? Apa itu ghibah definisinya? Pengertiannya, dzikruka akhakal muslima bima yakrahu walau kunta shadiqan. Kita menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain, walaupun yang kita ceritakan itu adalah sesuatu yang benar, walaupun itu fakta. Membicarakan orang lain di belakangnya, yang dimana ketika pembicaraan ini sampai kepada dia tidak suka, walaupun ini adalah fakta, walaupun kenyataan. Misalnya ghibah itu ya harus 2 orang. Kalau pengen tidak kena dosa ghibah, cari kaca di kamar, ngomong sendiri sama kaca. Kalau perlu tiap hari. Nanti hari yang ke-30 nanti dijuluki Majnun nanti. Jadi orang gila. Ghibah itu yang minimal 2 orang. Menceritakan keburukan orang lain, menceritakan sesuatu yang ada pada diri orang lain. Jika seandainya sesuatu itu sampai kepada dia tidak suka, walaupun ini adalah kenyataan. Misalnya si A ini kebiasaannya suka ngomong kotor misalnya. Kemudian kita cerita sama si B, itu si A itu ngomong kotor. Tapi ini benar, ini kenyataan, fakta. Ya walaupun benar, jujurnya itu jujur, tapi jujur yang tidak bagus karena ngomongkan orang lain, itu juga tetap dinamakan ghibah. Pada saat puasa, orang menghibah, orang menggunjing, orang menggosip, itu puasanya tetap sah, hanya saja pahalanya kosong, tidak ada pahalanya. Karenanya Rasulullah dalam sebuah hadisnya bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak sekali orang yang berpuasa
dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ghibah, makanya hati-hati puasa itu. Kalau perlu tuh jangan lihat TV yang isinya infotainment, gosip, macam-macam kayak gitu. Apalagi perseteruan, apalagi gini dan itu yang isinya untuk membuka aib orang lain. Makanya ghibah ini termasuk hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Dan sebenarnya gampang orang untuk tidak menghibah itu. Ya harus tahu ilmunya. Segala sesuatu itu minimal solusinya itu ada dua, ada ilmu, ada amal. Apapun itu, ada ilmu, ada amal. Ilmu kita tahu bahayanya ghibah itu apa saja, gini. Nanti kalau ada orang ghibah itu pahalanya akan dilemparkan, dipindahkan kepada orang yang dighibah. Kalau dia tidak punya pahala, tidak punya kebaikan, maka keburukan orang yang dighibah akan ditimpakan kepada orang yang menghibah. Harus tahu ilmunya dulu. Kadang-kadang orang itu cuma tahu bahwa ghibah itu tidak bagus, tapi tidak tahu hadisnya, ini bahaya ghibah seperti ini ceritanya orang yang ghibah seperti ini. Jadi akhirnya tidak begitu termotivasi untuk meninggalkan ghibah itu. Makanya salah satu terapi untuk meninggalkan ghibah itu cari buku yang isinya bab ghibah. Kan sudah banyak buku saya di situ yang terjemahan. Bab ghibah. Ini larangan dari Al-Quran seperti ini, larangan dari hadis seperti ini, perkataan dari para ulama seperti ini, cerita-cerita orang yang ghibah seperti ini. Nah itu ilmu, harus tahu ilmunya dulu. Yang kedua baru amal, praktek. Kalau teori saja tidak dipraktekkan untuk menjauhi ghibah ya sama saja. Jadi dua ini pasti ini. Orang pengen berubah dari sifat yang tidak baik, yaitu ilmu dulu. Misalnya pengen bertaubat dari sifat bohong, misalnya cari buku, cari kitab bohong ini bahayanya seperti ini, dari Al-Quran seperti ini, dari hadis seperti ini, dari perkataan para ulama seperti ini, cerita-cerita orang yang berbohong seperti ini. Harus tahu ilmunya dulu. Rata-rata ilmu itu bisa mengontrol. Saya itu kadang, ya namanya manusia biasa, kadang pengen melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya ingat saya pernah ngaji, oh ini gini bahayanya, nanti kasihan sama saya, gini. Hanya tidak jadi. Ilmu itu penting. Ilmu itu mengontrol orang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Makanya cari ilmu terus. Jangan sampai bosan. Sampai kita sudah tidak ada di dunia ini, sudah pindah ke alam lain. Maka itu harus benar-benar bisa menjauhi ghibah, terutama pada saat puasa. Kalau di luar puasa apakah boleh? Ya sama. Hanya saja kalau puasa ini berhubungan dengan pahalanya nanti. Jadi ghibah pada saat puasa itu lebih berat tanggung jawabnya dibanding ghibah pada saat tidak puasa. Tapi sama-sama tidak baik gitu. Kita harus mikir. Gampang ininya, analoginya. Coba bayangkan, kalian itu tiap hari nabung, tiap hari 1.000 sampai setahun. Berapa kira-kira? Dapat berapa? Setahun berapa hari? 360. 1.000 kali 360 hari berapa? 360.000 lebih. Masa? Iya. 360.000 lebih? 65. 300 apa 3 juta? 1.000. Iya, tiap hari. 1 tahun. 12 tahun. Bulan ke 360. Oh iya, misalnya seperti itu. Atau misalnya gini, kerja. Biasanya kan gajian di akhir bulan atau kadang akhir minggu bagi sebagian orang itu. Kerja sudah tiap hari banting tulang dari pagi sampai siang sampai sore. Waktunya gajian, uangnya tidak diterima sendiri, tapi dikasihkan kepada orang cuma-cuma. Berarti itu kan dia menghabiskan waktu, tenaga, energi untuk orang lain. Coba bayangkan, kalian itu tiap hari pagi baca Quran, sore baca buku, malam misalnya istighfar, sholat malam, sholat hajat, sholat tahajud.
kemudian dapat pahala, sudah dapat uang, belum dinikmati, besok di akhirat sudah habis. Bayangkan, kita harus mikir seperti itu. Oh iya, saya setiap hari banyak melakukan amal kebaikan, banyak melakukan amal ibadah, masa saya sendiri tidak bisa merasakan? Itu harus mikir. Orang mau ghibah itu harus mikir gitu. Makanya orang itu bisa jadi banyak amalnya tapi tidak menikmati apapun. Ya kenapa? Karena dikasihkan ke orang lain. Makanya pernah saya jelaskan, seandainya ghibah itu saya harus menghibah, maka yang saya ghibah itu siapa? Ibu saya sendiri. Karena yang paling berjasa kepada diri saya sendiri itu adalah ibu saya. Makanya kalau kalian itu misalnya mendengar kabar, oh kamu tadi diomongkan sama itu, jangan ngomong macam-macam. Alhamdulillah tuh. Kenapa? Nggak usah nyari pahala, pahala datang sendiri. Kayak gitu lah. Nggak usah ribet-ribet. Orang sekarang diomongi kayak gitu, kamu itu tadi diomongkan sama itu, kurang ajar. Kasih pahala kok ngomong kurang ajar. Itu kenapa? Karena nggak tahu ilmunya. Berbahagialah orang yang sering diomongkan, karena dia tidak cari pahala, pahala datang sendiri. Seperti yang dialami oleh Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri ini punya pembantu. Kemudian pembantu ini mendengar ada orang membicarakan tuannya itu, Syekh Hasan Al-Basri itu. Kemudian dilaporkan, Syekh, ini ada orang membicarakan engkau ini, kamu dighibah, kamu digunjing, kamu digosip. Apa sikap Hasan Al-Basri? Karena beliau tahu ilmunya, karena beliau tahu bahwa orang tersebut secara tidak langsung memberikan pahala kepada dirinya sendiri. Akhirnya apa yang dilakukan Syekh Hasan Al-Basri? Mempersiapkan makanan yang enak, yang lezat, dan minuman, ditaruh di semacam nampan itu. Kemudian pembantunya diperintahkan untuk memberikan kepada orang yang menghibah itu. Kemudian Syekh Hasan Basri bilang kepada pembantunya, sampaikan salam saya kepada dia, mohon maaf masih belum bisa membalas dengan sebaik-baiknya. Kenapa kok seperti itu? Ya pahala sama makanan. Pahala sama makanan itu bandingannya lebih gede mana? Pahala. Saya masih belum bisa membalas dengan sebaik-baiknya. Itu dibalas seperti itu. Coba seandainya sekarang kan enak itu. Mendengar dighibah, belikan bungkuskan sate, belikan bakso itu. Itu kalau orang sadar, tahu ilmunya. Makanya ini harus benar-benar dijauhi, terutama pada saat puasa. Karena ini bisa menghilangkan pahala puasa. Jangan sampai kita puasanya sebulan penuh tapi pahalanya tidak ada, karena setiap hari ghibah, kan percuma. Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri tidak mendapatkan ampunan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah an-namimatu. Apa an-namimatu? Mengadu domba. Yang disalahkan domba, padahal yang menjadi pelakunya manusia. Kambing hitam, apalagi yang berhubungan dengan hewan-hewan itu. Semua yang disalahkan itu hewan itu. Ular berbisa, buaya darat. Kenapa bukan orang ya? Semua yang disalahkan ini hewan-hewan ya. Manusia itu egois, tidak mau disalahkan. Semua dinisbatkan kepada hewan-hewan semuanya itu. Buaya darat. Tapi buaya itu ada yang perempuan juga. Pernah saya lihat story-nya salah satu teman saya itu. Jangan ngomong kalau buaya darat itu khusus laki-laki, buaya juga ada yang perempuan gitu. Nah, mengadu domba ini sangat bahaya. Mengadu domba itu kan berarti ada 3 orang ya. Adu domba kan ada 3 orang. 3 orang. Ada 2 orang yang diadu. Oh, kamu itu dibilang sama si A seperti itu. Yang si B, kamu itu dibilang sama si A itu juga seperti itu. Nanti jadi bertengkar.
Jadi mengadu domba. Mengadu domba itu udah bagus. Sama seperti kambing itu bisa diadu. Apa bedanya sama orang? Mengadu domba itu tidak bagus. Ada satu cerita ini tentang mengadu domba. Diceritakan bahwasanya Nabi Musa itu pernah keluar untuk meminta hujan kepada Allah selama 3 hari berturut-turut, tapi Allah tidak menurunkan hujan. Minta hujan itu biasanya namanya sholat istisqa. Minta hujan sudah 3 hari berturut-turut, keluar dengan kaumnya, Allah masih tidak menurunkan hujan. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, wahai Musa, di antara kalian itu ada orang yang suka mengadu domba, kata Allah, sehingga aku tidak menurunkan hujan. Kemudian Nabi Musa bilang kepada Allah, ya Allah, siapa di antara kita ini, di antara kaumku ini yang suka mengadu domba, akan saya keluarkan dari sini. Wahai Musa, kata Allah, aku ini melarang untuk mengadu domba, kamu kok tambah mengadu domba antara dia dengan aku. Terus gimana ya Allah ini caranya? Ya sudah, kalian semuanya bertaubat dari dosa mengadu domba. Hanya semuanya diajak sama-sama bertaubat kepada Allah, sehingga pada saat itu juga Allah menurunkan hujan, disebabkan karena semua orang sudah bertaubat dari dosa yang namanya mengadu domba. Dalam satu cerita yang lain disebutkan, pernah dulu ada orang menjual budak. Dulu kan masih ada perbudakan. Sekarang kan tidak ada ya budak ya. Artinya orang bisa diperjualbelikan, itu kan tidak ada. Lain dengan orang yang diperjualbelikan dengan makna yang lain, itu beda. Tapi budak dulu itu kan sama kayak barang, bisa diperjualbelikan. Ketika sudah dimiliki ya mau diapakan saja ya boleh. Mau disuruh ini, mau disuruh itu, boleh. Diceritakan dulu ada orang yang menjual budak, tapi dia ini mengumumkan, siapa yang mau membeli budak saya dengan harga yang cukup murah. Hanya saja memang dia punya satu kelemahan, satu kekurangan, dia suka mengadu domba. Kelemahannya cuma itu, budaknya tapi harganya murah. Sehingga ada satu orang yang menganggap aib itu adalah aib yang ringan, aib yang biasa, sehingga dibelilah budak itu. Oh, ini mumpung ada budak murah ini, bisa disuruh kerja, bisa suruh ini, bisa suruh itu. Nah, ini apa yang terjadi? Ya, karena orangnya suka mengadu domba. Suatu hari budaknya ini mengadu domba antara suami dan istri. Apa yang dilakukan oleh budak ini? Dia datang kepada istri dari majikannya itu, kamu tahu enggak, itu suamimu itu mau nikah itu, atau mau nyari selir yang lain? Kamu enggak tahu, saya tahu. Terus gimana caranya biar suami saya tidak nikah? Ini, nanti malam kamu ambil gunting, kemudian nanti kamu ambil rambut yang dekat dengan tenggorokannya, nanti kamu gunting. Biar apa? Biar suamimu itu nanti juga lebih cinta sama kamu, tidak jadi nikah. Diadu domba seperti itu, padahal suaminya tidak seperti itu. Sudah selesai itu. Kemudian datang kepada yang laki-laki. Oh, kamu tahu enggak, istri kamu itu ini musuh dalam selimut. Loh, kok bisa? Iya, nanti malam itu coba, kalau tidak percaya, nanti malam pasti istrimu itu akan bawa gunting. Dia itu mau menyembelih kamu, mau membunuh kamu. Kalau tidak percaya, lihat nanti malam. Kalau tidak percaya, kamu nanti malam itu pura-pura tidur. Kalau tidak percaya, benar. Sudah, malam hari itu istrinya bawa gunting, tapi tujuannya bukan untuk membunuh, tapi untuk menggunting rambut yang di area sekitar leher itu. Pas suaminya ini sambil agak sedikit-sedikit kebuka matanya karena dia pura-pura tidur. Ini kok bener ya kata budak saya ini, bener bawa gunting ini istri saya ini, kurang ajar. Ternyata ada udang di balik batu ini. Ternyata selama ini yang saya cintai justru menjadi orang yang menusuk saya dalam-dalam. Akhirnya setelah istrinya mendekat, karena dia
punya keyakinan bahwa istrinya akan membunuh, sehingga gunting itu langsung direbut dan langsung istrinya dibunuh. Sehingga kabar ini tersebar sampai terdengar oleh keluarga dari istrinya. Tahu bahwa salah satu keluarganya ada yang dibunuh sama suaminya sendiri, akhirnya suaminya sendiri dibunuh sama keluarga dari yang perempuan itu, sehingga terjadilah saling membunuh di antara dua keluarga. Disebabkan karena apa? Karena adu domba. Ini bahaya. Jangan suka mengadu domba. Jadilah orang yang ketiga, orang yang bisa mendamaikan di antara dua orang yang berselisih. Dan itu walaupun bohong, itu diperbolehkan. Bohong yang diperbolehkan. Ya bilang saja sama si A itu, kamu itu sebenarnya dianggap baik sama si B itu. Kamu itu cuma salah paham. Ceritakan gini-gini kebaikannya. Yang A ini juga diomongi, kamu itu sebenarnya dianggap baik sama si B itu. Kamu cuma salah paham. Tapi padahal bohong itu ngomongnya. Tidak apa-apa untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Ini namimah, mengadu domba itu pada saat puasa bisa menghilangkan pahala puasa. Yang ketiga, al-kadzib. Apa al-kadzib? Bohong. Bohong itu jika dilakukan pada saat puasa bisa menghilangkan pahala puasa. Apakah ketika di luar puasa boleh? Sama-sama tidak boleh. Hanya saja dosanya lebih besar pada saat puasa. Karena puasa itu sebagaimana Allah melipat gandakan pahala, Allah juga melipat gandakan dosa. Makanya hati-hati. Hati-hati melakukan dosa pada saat puasa. Dan orang yang berbohong ini bisa dikatakan orang yang bermasalah keimanannya. Disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minun. Orang yang melakukan kebohongan itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Orang yang suka bohong itu ada yang bermasalah di dalam keimanannya. Semakin sering berbohong, semakin imannya bermasalah, semakin tipis, dan nanti dikhawatirkan pada saat dia sudah meninggal dunia, dia mati dalam keadaan tidak membawa iman. Jangan suka bohong, karena orang bohong itu nanti biasanya suka menutupi satu kebohongan dengan kebohongan yang lain. Sebagaimana dalam kajian hadis yang sebelumnya itu pernah saya ceritakan, ada salah seorang sahabat yang dia pengen masuk Islam. Tapi kata sahabat ini, tapi saya ini hobi saya berzina, mencuri, kemudian membunuh, pokoknya dosa-dosa yang gede semua, dosa-dosa besar semua. Tapi saya tidak bisa untuk menghentikan itu semuanya. Dan juga saya itu punya kebiasaan berbohong. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah jawabannya bijak. Ya sudah, kalau kamu pengen masuk Islam, kamu cukup tinggalkan satu dosa saja, tidak usah semuanya. Cukup kamu tinggalkan dosa berbohong. Sehingga dia itu setelah melakukan perjanjian seperti itu, dia mau berzina. Dia mikir-mikir, nanti kalau saya ketemu sama Rasulullah ditanya, apakah kamu masih berzina? Nanti kalau saya bohong kan berarti tidak jujur, tidak jadi masuk Islam, berkhianat sama Rasulullah, mau mencuri. Nanti kalau ketemu sama Rasulullah ditanya, apakah kamu juga masih mencuri? Masa saya menjawab tidak, padahal mencuri, padahal iya. Akhirnya sebab meninggalkan dosa berbohong itu, semua dosa bisa terselesaikan. Karena kebohongan ini juga menjadi salah satu pintu pembuka melakukan dosa-dosa yang lain. Karena ketika ada satu kebohongan ditutupi, maka ada kebohongan-kebohongan yang lain yang menutupi kebohongan-kebohongan yang sebelumnya. Bahaya berbohong itu. Karenanya namanya Imam Bukhari, Al-Imam Bukhari. Siapa Imam Bukhari itu? Ahli hadis. Imam Bukhari ini kemana-mana nyari hadis.
orang yang pernah mendengar hadis dari Rasulullah. Pernah suatu hari Imam Bukhari ini mencari hadis dari seorang laki-laki. Jadi Imam Bukhari ini mendengar, oh di sana ada si fulan, itu pernah mendengar hadis dari Rasulullah, atau pernah mendengar hadis dari orang yang mendengar dari Rasulullah. Hanya datang ke orang itu. Pada saat Imam Bukhari ini ketemu dengan orang itu, Imam Bukhari ini melihat orang tersebut menggoda hewan tunggangannya. Apa hewan tunggangannya? Ya kayak kuda kayak itu. Sambil ini pakai selendang itu. Menggoda hewan tunggangannya itu, dikira ada makanannya. Biar apa? Biar datang itu, biar mendekat hewan tunggangannya itu. Akhirnya sudah mendekat. Kemudian ditanya oleh Imam Bukhari, di selendangmu itu ada makanan? Dijawab tidak. Loh, kenapa kok seperti itu? Ya biar dia mendekat. Kemudian apa kata Imam Bukhari? La akhudul hadisa amman yakdzibu alal bahaim. Aku tidak akan mengambil hadis dari orang yang berbohong kepada hewan. Ya udah, ditinggalkan. Jadi hadis itu seleksinya sangat ketat. Padahal itu cuma seperti itu, tidak diambil mau sealim apapun. Pernah juga ada orang ahli hadis itu mencari hadis, kemudian dilihat ada orang manggil kucing, pus. Biar apa? Biar dia mendekat. Ternyata tidak ada makanannya. Ini juga sama. Berbohong sama hewan mau sama manusia itu juga sama-sama tidak bagus. Dikira hewan itu juga tidak punya tidak punya hati, tidak tahu punya hati apa tidak. Cuma kita sendiri ketika berbohong kepada hewan, kita sudah membohongi hati kita sendiri. Mau itu hewan, mau itu kucing, mau ayam, kalau memang mau ngasih, panggil, tapi jangan menggoda. Itu namanya berbohong sama hewan. Itu sudah tidak jujur kepada diri sendiri. Kalau enggak ya sudah, enggak usah goda-goda, karena memang dia paham. Kalau dipanggil seperti itu biasanya ada sesuatu yang mau dikasihkan. Nah, kalaupun misalnya kucing bisa ngomong, kurang ajar ini orang ini suka goda saya misalnya. Nah, seperti itu. Jangan suka berbohong. Berbohong itu bahaya. Bisa jadi kalau kita sudah bertaubat dari dosa berbohong, dosa-dosa yang lain akan bisa terselesaikan juga. Jangankan berbohong, orang yang ahli hadis itu ketika mau mencari satu hadis dari satu orang misalnya, kemudian melihat orang itu meludah di arah kiblat, itu pun sudah tidak jadi untuk mengambil hadis dari orang tersebut. Itu padahal bukan urusan haram ya, cuma urusan adab kan. Tapi itu seleksi hadis sangat ketat sekali. Sangat ketat sekali. Jadi yang sampai hadis kepada kita itu benar-benar yang sudah dari fulan sampai fulan sampai fulan sampai fulan sampai fulan, semuanya sampai bersambung kepada Rasulullah, dan itu semuanya orang-orang terpercaya. Itu namanya hadis sahih. Jadi berbohong ini termasuk hal yang juga bisa menghilangkan pahala puasa. Yang keempat, an-nadharu lima yahrumu, melihat kepada perkara yang haram, awal lima yahillu bi syahwatin, atau melihat kepada perkara yang halal atau orang yang halal tapi dengan syahwat. Melihat kepada saudaranya sendiri tapi dengan syahwat. Melihat kepada keluarganya sendiri tapi dengan syahwat. Pada saat puasa bagaimana? Puasanya tetap sah, tidak batal, tapi pahalanya hilang. Apalagi melihat kepada yang haram. Yang halal saja kalau disertai syahwat maka pahala puasanya hilang. Apalagi melihat kepada yang haram. Ini kan sudah jelas ya, tidak perlu dijelaskan. Paham maksudnya melihat yang haram? Ya, melihat kepada auratnya orang, melihat kepada gambar-gambar yang tidak layak, melihat video-video yang tidak layak, itu haram semuanya. Atau melihat kepada yang halal tapi dengan syahwat. Yang kelima, perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah al-yaminul kadzibah. Apa? Yaminul kadzibah.
sumpah yang bohong, sumpah palsu. Makanya jangan gampang-gampang demi Allah, urusan sepele demi Allah, nggak usah. Mending beneran itu, nggak ada sangkut pautnya. Jangan bawa-bawa nama Allah untuk membela kepentingan yang tidak begitu penting bagi Allah. Suka dikit-dikit billahi, wallahi, demi Allah, jangan kayak gitu. Kalaupun terpaksa harus pakai sumpah-sumpahan, beneran swear, lebih aman itu daripada pakai nama-nama Allah. Tidak usah bawa nama-nama Allah, bahaya. Kita mengatasnamakan Allah, kita bawa nama Allah yang disalahkan untuk membenarkan, dan bukan sebenarnya untuk membenarkan, untuk membela ego dan hawa nafsu kita sendiri. Jangan gampang-gampang sumpah bohong, billahi wallahi, padahal itu tidak benar. Kecuali memang itu benar, tidak apa-apa, dan itu sangat penting. Kalau seandainya kita tidak bersumpah, bisa jadi orang tidak percaya bersumpah dengan atas nama Allah. Tapi kalau bersumpah dengan atas nama Allah, tapi tujuannya adalah untuk membohongi orang, jangan. Apalagi urusan sepele, tidak usah atas nama Allah, billahi, demi Allah, wallahi, tidak usah. Bahaya. Takut nanti jadi kebiasaan. Yang nomor 6, paham ya sumpah palsu ya. Jadi sumpah palsu itu ya tidak harus dalam hal urusan pengadilan, sidang dan sebagainya. Seperti hari-hari biasa juga mungkin saja kan. Mungkin kan. Pernah lihat ada orang gampang mengucapkan demi Allah itu, padahal hal-hal yang sepele. Hal-hal yang sepele tidak usah demi Allah. Apalagi urusan pacaran, urusan ini dan itu, tidak usah demi Allah. Tidak percaya sudah ya beres itu, karena tanggung jawabnya berat, bawa nama Allah. Yang nomor 6, qauluz zur, ngomong yang tidak baik, wal fuhsyu wal amalu bihi, atau ngomong-ngomong yang jorok, yang kotor, dan melakukan hal-hal tersebut. Ngomong kotor, ngomong jorok, ngomong tidak baik, ngomongnya saja tidak bagus, apalagi melakukannya. Ini juga sama. Pada saat berpuasa, ngomong-ngomong yang kotor, ngomong yang jorok, ngomong-ngomong yang tidak baik, dan bahkan mengamalkan yang kotor-kotor itu, yang jorok-jorok itu, yang tidak baik itu, maka puasanya ya tetap sah, hanya saja pahalanya batal, hilang. Jadi jangan salah paham, ada yang batal pahalanya, ada yang batal puasanya. Kalau batal puasanya berarti wajib qadha. Kalau batal pahalanya tidak wajib mengqadha. Itu bedanya. Dari sini ada yang mau tanya, silakan. Kemudian pada pembahasan berikutnya nanti masih ada beberapa hukum terkait tentang puasa. Ya harus benar-benar menguasai. Masa sebelum puasa tidak tahu hukum-hukumnya sama sekali. Dan saya menjelaskan kan juga sangat mudah sekali. Bukan penjelasan yang agak susah dipahami. Saya cari bahasa-bahasa yang mudah untuk ditangkap. Ini masih ada beberapa permasalahan seputar puasa, insyaallah. Ini bisa jadi cuma tinggal 2 kali pertemuan yang membahas tentang puasa. Nanti yang lain nunggu info berikutnya. Ada yang mau tanya? Silakan. Ya. Boleh juga Ustaz, kalau berbohong dalam keadaan itu sudah terpaksa, benar-benar terpaksa karena berhubungan dengan aib. Kadang ada beberapa yang memakai Allah gitu Ustaz. Karena sama kayak itu. Berbohong itu memang secara hukum asalnya memang tidak boleh, tapi memang ada beberapa kondisi yang memperbolehkan orang untuk berbohong. Salah satunya yaitu tadi untuk mendamaikan 2 orang atau 2 kelompok yang sedang berselisih. Yang kedua untuk keharmonisan hubungan rumah tangga. Contoh, disuguhi makanan, ditanya sama istrinya, ya apa masakannya, enak?
ya bilang aja enak walaupun tidak enak. Nggak apa-apa ya. Atau berbohong untuk menyelamatkan jiwa dan harta orang muslim, itu juga boleh. Juga termasuk menyelamatkan kehormatan orang muslim. Jiwa, harta, kehormatan itu juga boleh. Apalagi dengan memang bukan untuk membela sesuatu yang tidak benar, memang benar-benar untuk menjaga harta, menjaga jiwa, dan menjaga kehormatan atau harga diri seorang muslim, itu juga diperbolehkan. Tapi jangan terlalu sering. Kalau masih memungkinkan untuk tidak berbohong dan itu masih menjadi solusi yang bisa dilakukan, lebih baik itu dilakukan. Ada satu kondisi di mana orang itu mirip-mirip berbohong tapi tidak dikatakan berbohong. Contoh, misalnya gini, kalau ditanya, apakah kamu kemarin mencuri, misalnya contoh ya, mencuri di sini, di tempat ini, di pondok ini misalnya, caranya gini, demi Allah saya di sini tidak mencuri. Nah, sambil nunjuk di sini. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud di sini ya, di sini, bukan di tempat ini. Itu ada trik-trik seperti itu. Yang penting bukan untuk membela ketidakbenaran. Kayak dulu banyak orang yang dicari, ulama-ulama banyak yang dicari untuk dibunuh. Ada yang bersembunyi di rumah orang, kemudian didatangi sama misalnya PKI itu. Di sini ada Kiai A, di sini tidak ada, adanya di dalam, coba tak ngomong. Itu tidak apa itu. Di sini tidak ada. Mana udah ada memang di sini ini di sini. Kan memang tidak ada. Itu juga tidak apa-apa. Yang penting tujuannya bagus, bukan tujuan-tujuan yang tidak bagus. Menyelamatkan jiwa, menyelamatkan harta, menyelamatkan agama, menyelamatkan kehormatan atau harga diri. Tidak apa-apa. Saya kira cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.